Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada yang bertanya ya, ada sekitaran beberapa orang yang bertanya ke gue di grup. Bang, gue mau nanya dong bang. Eh, gue punya handphone bang, tapi kok emailnya beda bang sama tipe handphone gue bang. Apakah handphone gue itu palsu bang? Apakah handphone gue itu KW bang? Nah, gini kawan. Handphone kalian bisa jadi itu asli, tapi hanya emailnya saja yang palsu. Ya, paham ya dari sini ya. Bisa jadi tipe handphone kalian itu asli, tapi emailnya yang palsu. Kenapa? Gini, misalkan kalian beli handphone dari black market ya, atau mungkin kalian beli handphone dari luar negeri, atau beli handphone luar negeri, atau beli handphone iPhone gitu kan. eh itu rata-rata emailnya pada keblokir. Ada dua jalan kalau memang udah keblokir begitu. Satu, seperti yang dianjurkan pemerintah ya, seperti yang dianjurkan pemerintah, daftarin email kalian di Kemenperin. Nah, kalian tahu nggak, daftar di Kemenperin ketika kalian punya handphone mahal, semakin mahal handphone kalian, semakin mahal pula bayar pajaknya ke Kemenperin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian misalkan nggak punya uang, kalian males, mager ngurus email, mau nggak mau kalian urus ke tukang service center di dekat daerah rumah kalian. Karena apa? Karena email kalian keblokir. Kalau udah keblokir begitu susah, kalau nggak datang ke Kemenperin atau ke tukang servis di tempat daerah kalian. Nah, nih, jadi tempat servis ya, tukang servis rata-rata itu misalkan ada mereka itu ada beberapa cara ya. Mereka itu ada beberapa cara. Repair email, namanya repair email. Ini handphone kalian keblokir ya. Ini ada lagi handphone tukang servis yang ibaratnya udah nggak kepakai ya, udah nggak kepakai. Nah, mereka ini tukang servis ini menservis handphone kalian, menservis email kalian yang keblokir, repair email kalian, ngambil emailnya ini dari handphone yang ini. Misalkan ini Oppo Reno 2Z atau Oppo Reno 2F ya. Dan ini Oppo F1S. Nah, email Oppo F1S ini diambil dan dimasukkan ke Oppo Reno 2Z ini atau ke Oppo Reno 2F. Nah, jadilah ketika kalian sudah selesai di servis, lalu kalian cek di situs Oppo, resminya Oppo, kalian cek email kalian yang udah diservis tukang HP, yang sudah disuntik email ya, dengan handphone yang berbeda, ini akan berbeda pula ketika kalian cek di situs Oppo. Berbedanya gimana bang? Tipe handphone kalian Oppo Reno 2Z, Oppo Reno 2F, tapi ketika kalian cek email kalian itu kok terdetek Oppo F1S, kok berbeda device ya kan. Nah, itu tadi kalian suntik email. Ada beberapa yang suntik email karena nggak sanggup bayar, karena handphonenya mahal, males jalan ngurus ke Kemenperin. Bukan berarti handphone kalian palsu, tapi email kalian yang palsu ya. Paham dari sini ya, handphone kalian asli tapi email kalian palsu. Nah, ini ada beberapa orang ya di grup jual beli Facebook ya. Mereka mencari informasi yang setengah-setengah lalu disebarkan ke grup-grup Facebook jual beli handphone Facebook ya. Mereka itu menyebarkan, oh Oppo ini palsu, iPhone ini palsu. Karena apa? Emailnya berbeda dengan tipe handphone aslinya. Itu jelas palsu kan, palsu. Nah, itulah sekedar saran buat kalian ya di luar sana ya. Kalau mencari tahu informasi
Jangan setengah-setengah, ya. Cari informasi secara keseluruhan, cari informasi yang benar secara keseluruhan, baru kalian sebar ke orang, itu baru bagus. Tapi yang nggak bagus, buruk ibaratnya ya, kalian mencari informasi hanya setengah-setengah, dapat sumber dari yang nggak jelas ya, lalu kalian sebarkan. Nah, itu akan menjadi dampak buruk buat orang, gitu loh ya kawan-kawan ya. Kalau kalian nggak percaya ya dengan perkataan gue gitu ya, kalian bisa tanya tukang servis di daerah rumah kalian, di langganan kalian tukang servisnya, kan boleh tanya, gimana sih bang proses suntik email? Pasti omongan gue ini pasti mereka paham. Mereka ngambil email dari handphone lain, dimasukkan ke email yang keblokir, jadilah email palsu, handphonenya asli. Nah gitu loh. Karena gue sempat bertanya juga ya, bertanya ke tukang-tukang servis. Ya inilah seperti yang gue buat video ini. Jadi gue dapat informasi dari tukang-tukang servis ya, dari tukang-tukang servis. Dan gue juga udah nyoba ya, gue udah nyoba di software di laptop gue, dan itu berhasil work. Ganti email pakai handphone lain, email handphone lain, itu berhasil. Dan gue juga dapat sumber dari beberapa youtuber, ibaratnya youtuber besar lah ya, nggak perlu gue sebutin, kalian cari tahu deh. Dari Google juga gue dapat informasinya seperti itu ya. Jadi pahami dulu apa yang mau kalian sebar ya, itu benar apa enggak. Jangan asal ibaratnya bilang ternyata yang kalian sebar itu hoax. Nah, kalau kalian nyebar hoax gitu, kasihan yang lain kan, jadi kemakan omongan kalian gitu loh. Kalau gue mah udah memang ibaratnya emang udah gue buktikan gitu, sebelum gue buat video begini udah gue buktikan. Gue pakai software tertentu buat ganti email, bukan handphonenya yang palsu tapi emailnya yang palsu. Gue udah nyoba di handphone gue gitu ya. Nah buat kalian yang masih galau, oh aduh handphone gue palsu, bukan sih handphone gue asli apa KW sih, tapi kok emailnya beda, tipe emailnya sama tipe handphone gue beda nih, gimana bang? Itu kemungkinan handphone kalian asli tapi email kalian yang palsu ya. Nah kalau kalian misalkan mau email yang asli, silakan daftar ke Kemenperin gitu loh. Tapi di sini ya, sekelas iPhone aja itu masih keblokir. Sekelas iPhone resmi loh, resmi iPhone resmi masih keblokir bos ya, apalagi Oppo, Xiaomi atau apa gitu kan, masih keblokir. Kalian urus ke Kemenperin kalau kalian punya uang, karena semakin mahal handphone yang kalian pegang, maka akan semakin mahal pula bayarnya di Kemenperin gitu loh. Bayar email, daftar emailnya di Kemenperin itu semakin mahal pula, karena handphone kalian mahal, semakin mahal pula bayarnya di Kemenperin gitu ya. Nah bagi yang nggak punya uang kan bisa jalan terakhir. Mau nggak mau dong ya kan, kita nggak punya uang, buat makan aja susah. Misalkan buat ongkos kerja aja masih kurang gitu kan. Mau nggak mau suntik email yang murah di mana? Di tukang servis di tempat daerah kalian. Itu dengan cara yang tadi gue bilang, ngambil email dari handphone yang ini, dimasukin ke handphone yang punya kalian. Jadi handphone kalian asli tapi emailnya palsu. Nah dari sini paham ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan semoga juga dengan adanya video ini kalian lebih paham ya, lebih paham, nggak asal nyebar berita tentang handphone palsu, tentang handphone apa, cari tahu dulu kebenarannya kalian. Kalau perlu kalian coba sama kayak gue ya. Kalau kalian nggak percaya, coba sendiri, ganti email sendiri. Kalau kalian punya laptop, pasti omongan gue bener, ganti email dari handphone lain. Nah pasti bisa. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Next time gue akan coba bahas tentang permasalahan handphone kalian ya. Sebab itu subscribe biar gue nanti bikin video ini juga semangat ya. Oke, assalamualaikum.